Wabarakatuh. Interupsi izin memperkenalkan diri. Nama saya Mika Nurfadila dengan nomor induk mahasiswa 231000087. Di sini saya akan memaparkan materi sebagai bentuk tugas dari Bahasa Indonesia. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Aswar Wijanarto sebagai dosen pengajar Bahasa Indonesia. Saya akan mengangkat kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. Di sini ada Johnny Gerard Plate, adalah salah satu pelaku yang mengkorupsi menara BTS tersebut. Johnny Gerard Plate, SE atau Johnny G. Plate, adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak 2019 hingga 2023. Ia berasal dari Partai Nasdem dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur. Ia lahir di Ruteng, Flores pada 10 September 1956 dan menikah dengan Maria Ana. Ia pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo. Nah, kalau sekarang bukan ditetapkan sebagai tersangka lagi, namun sudah menjadi pelaku dan sudah ada putusan kalau dia bersalah. Kronologi awalnya, Menteri Kominfo dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate jadi tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Sebelumnya, Johnny G. Plate dipanggil Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau disingkat BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi membeberkan alasan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS Kominfo. Dalam keterangannya, kami dari Direktorat Penyidikan Kejagung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara Joni sebagai saksi yang ketiga kalinya. Ujar dia di kantor Kejagung Jakarta Selatan Rabu tanggal 17 bulan 5 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah mendapat cukup bukti yang bersangkutan terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS. Tahun 2019, karena tidak bisa dijangkau oleh operator komersial, pemerintah membuat program pemerataan digitalisasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T. Pengadaan proyek di wilayah 3T tidak bisa dijalankan dengan skema tender komersial biasa, sehingga perlu ada terobosan badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi, atau dalam singkatan BAKTI, ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan pembangunan infrastruktur digital tidak terlayani secara komersial. Presiden Jokowi juga menghendaki agar proyek infrastruktur selesai sebelum masa jabatan berakhir pada 2024. 2020 untuk memuluskan rencana pembangunan, maka pada tahun 2020 keluarlah peraturan pengadaan khusus Perdirut BLU Bakti nomor 7 tahun 2020 menjadi kontrak payung pengadaan proyek BTS 4G tender pengadaan proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021 sampai 2024 dengan 5 paket dengan rincian pemenang. Paket pertama dan kedua, Fiber Home, Telkom Infra, MTD. Paket 3, Konsorsium Lintas Arta Huawei SEI. Paket 4 dan 5, Konsorsium IBS ZTE. Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Maka disingkatlah 3T. Rencananya, Kominfo merencanakan pembangunan 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menyatakan jumlah kerugian negara diperkirakan di perkara dugaan korupsi proyek pada pengawas keuangan dan pembangunan. Maaf. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menyatakan jumlah kerugian dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo berjumlah 8,32 triliun rupiah, terdiri dari biaya kegiatan penyusunan kajian hukum, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dikutip dari berbagai sumber, kasus ini merebak sejak paruh kedua 2022 setelah ditelusuri Kejaksaan Agung pada 2 November 2022. Kejaksaan Agung mulai menetapkan status perkara korupsi itu ke tahap penyidikan. Lalu pada 4 Januari 2023, Kejaksaan Agung mulai menetapkan sejumlah tersangka. Di antaranya Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, yang kedua Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, yang ketiga tenaga ahli Human Development HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Dan pada 25 hingga 7 Februari 2023 jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka bertambah. Mereka adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Serga Sinergi Irwan Hermawan. Anang disangka sengaja mengeluarkan peraturan khusus untuk menutup peluang bagi calon peserta tender dalam proyek pembangunan 4.200 menara BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga dia mengatur supaya vendor tertentu bisa menang lelang proyek itu. Jadi yang ikut bersama Anang barulah diterima vendornya, namun yang lain tidak diterima seperti itu. Nah, lalu Johnny Platt itu mendapat tuntutan. Awalnya dia menjadi saksi, namun lama demi lama setelah diusut oleh eh, Badan Komisaris, maaf, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Donny J. Platt pun menjadi tersangka. Nah, tuntutan awalnya tuh Platt ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 21 F2 FD2 05 2023 tanggal 17 Mei 2023 untuk mempercepat proses penyidikan. Johnny ditahan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print 21 F2 FD2 05 2023 tanggal 17 Mei 2023. Tersangka Johnny Platt disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Junto. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Hasil keputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tipikor itu pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menyatakan Johnny J. Platt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johnny J. Platt berupa pidana 15 tahun penjara. Ujar Hakim Ketua Fahzal Henry pada sidang pembacaan putusan pada Rabu tanggal 8 bulan November. Hakim juga menghukum Johnny membayar denda senilai 1 miliar, subsidiar 6 bulan kekurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 15,5 miliar. Johnny J. Platt pun terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Definisi korupsi sendiri adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan, pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Salah satu pasal tindak korupsi yang saya ambil yaitu di pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada pasal ini diatur jenis kejahatan melawan hukum berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga korporasi. Tindakan memperkaya diri ini dilakukan dengan cara merugikan negara atau perekonomian negara. Bagi siapapun yang melakukan tindakan ini, maka akan dipenjara dengan tiga pilihan, yaitu yang pertama penjara seumur hidup, yang kedua pidana penjara paling singkat 4 tahun, yang ketiga pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, hukumannya adalah denda. Jumlah denda akan diajukan paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah. Maka tuntutannya tuntutannya Joni itu dendanya 1 miliar, tapi selain 1 miliar ini harus mengganti uang kerugian negara sebesar 15,5 miliar. Sekian dari penjelasan kasus yang saya angkat. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat ataupun kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.